Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Medinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan kembali membawakan satu kisah pertempuran yang tentu sudah tidak asing lagi kita dengar. Tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Serangan umum 1 Maret adalah sebuah peristiwa penguasaan ibu kota RI saat itu, yaitu Yogyakarta, selama 6 jam oleh pasukan TNI untuk membuktikan bahwa TNI, yang berarti juga Republik Indonesia, masih ada dan memiliki kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Mengutip dari merdeka.com, latar belakang dari serangan umum ini adalah karena Belanda melancarkan Operasi Krai atau yang kita kenal sebagai agresi militer 2 yang menyasar ibu kota RI saat itu yang berkedudukan di Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Serangan tersebut menyasar Istana Kepresidenan, Markas Tentara Nasional Indonesia, dan Bandar Udara Maguwo, serta para tokoh penting pemimpin Indonesia. Beberapa hari setelah pendudukan Belanda atas kota Jogja, para pemimpin Indonesia diberangkatkan ke pengasingan. Insinyur Soekarno, PM Sultan Syahrir, dan Haji Agus Salim diasingkan ke Brastagi. Sedangkan Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Rum, Mr. Ali Sastro Amijoyo, dan Mr. As'ad diasingkan ke Bangka. Namun pada akhirnya mereka disatukan di Bangka. Belanda yang sempat menganggap kota Yogyakarta vakum karena tidak mendapati perlawanan pada siang hari ataupun perlawanan pada malam hari sempat terbuai. Namun, kesempatan ini digunakan oleh para tentara Republik untuk menyerang pos-pos patroli Belanda. Hal ini membuktikan TNI beserta para petingginya tidak menyerah dan mereka memilih melakukan operasi gerilya rakyat semesta. Operasi ini terdiri dari berbagai elemen seperti TNI, Laskar, dan rakyat bersenjata yang berusaha melakukan serangan balik ke penjajah. Seperti yang tertulis dalam laman kemendikbud.com, para pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok. Para pasukan menunggu instruksi untuk melakukan penyerangan. Sementara para petinggi militer dan para pemimpin pemerintahan setempat sepakat mengambil alih kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Setelah serangkaian perencanaan yang matang, akhirnya pada 1 Maret 1949, serangan atas kota Jogja pun dilakukan. Serangan dilakukan secara besar-besaran dan serempak, dilakukan pada pukul 6 waktu setempat. Sirine dinyalakan sebagai tanda dilakukannya serangan. Seketika, para pasukan TNI menyerang semua tentara Belanda yang mereka temui di setiap sudut kota Yogyakarta. Dalam perang yang terbilang singkat tersebut, selama 6 jam, Belanda mampu dilumpuhkan dan mereka meninggalkan pos-pos militer yang ada. Harta rampasan berupa persenjataan menjadi tambahan logistik bagi para tentara Republik. Dampak dari serangan ini sangat besar dan mampu membuktikan pada dunia bahwa TNI dan Republik masih ada dan mampu meringankan beban para diplomat kita yang berjuang di meja perundingan untuk kembali membawa Belanda ke meja perundingan untuk mengakui kedaulatan RI. Akhirnya, serangan ini cukup lumayan berbuah manis ya, karena pada 27 Desember 1949 akhirnya Belanda mau mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Oke, sekian yang dapat podcast hari ini sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.